Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau ngupas bab 1 dari buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Judulnya cukup bikin penasaran nih, tidak ada yang gila. Iya, judul yang langsung ngena ya. Banget. Nah, konsep utamanya itu gimana ya, sederhana tapi kuat banget. Kita sering lihat orang bikin keputusan finansial yang dari luar tuh, aduh aneh banget gitu. Kadang kayak nggak masuk akal. Tapi Housel bilang, sebenarnya nggak ada yang bener-bener gila waktu ngambil keputusan itu. Justru itu menariknya. Jadi misi kita hari ini yaitu mencoba memahami kenapa sih setiap pilihan soal uang, seaneh apapun kelihatannya buat kita ya, sebenarnya punya logika sendiri buat orang yang bikin keputusan. Benar, Karena semua itu akarnya dari pengalaman hidup mereka yang unik banget. tepat sekali. Ini asyik karena Housel langsung gesel fokusnya. Bukan angka, bukan rumus. Bukan matematika ya? Bukan. Tapi lebih ke area abu-abu. Cerita personal, psikologi individu, gimana ya latar belakang kita ngebentuk cara kita mandang uang, interaksi sama uang, nah itu intinya. Perspektif pribadi jadi dominan banget. Oke, coba kita bongkar lebih dalam nih. Anda tadi nyebut pengalaman pribadi sebagai kunci. Maksudnya gimana tuh dalam konteks uang? Kan kita ya hidup di dunia yang sama gitu. Ya, di permukaan sih mungkin kelihatannya sama. Tapi pengalaman personal kita sama uang itu bisa beda drastis loh. Contohnya gimana? Bayangin aja, ada orang yang tumbuh gede pas zaman inflasi gila-gilaan. Ngelihat nilai uang anjlok tiap hari. Wah, kebayang stresnya. Nah, pengalaman itu bakal nanemin pandangan soal risiko, soal nabung yang pasti beda banget sama orang yang tumbuhnya pas ekonomi lagi stabil, mapan. Beda banget cara mikirnya nanti. Jadi apa yang dialami langsung gitu ya? Persis. Housel nekenin banget apa yang kita alami secara langsung itu dampak emosional dan psikologisnya jauh-jauh lebih kuat daripada, katakanlah, yang kita pelajari dari buku atau dengar dari orang lain. Masuk akal. Pengalaman masa muda tuh, apalagi yang nyangkut kondisi ekonomi keluarga atau kejadian ekonomi besar, itu kayak bikin cetakan di otak kita tentang cara kerja uang. Jadi kayak ada bekas luka atau mungkin kenangan manis finansial gitu ya, yang tanpa sadar ngarahin keputusan kita. Bisa dibilang gitu, iya. Dan ini nyambung nih ke riset yang nunjukin kalau keputusan investasi kita itu seringkali dipengaruhi banget sama kondisi pasar pas kita remaja atau awal dewasa. Oh, masa-masa itu ya? Iya. Nah, ini ngarah ke kesimpulan penting dari Housel. Sukses finansial itu seringkali lebih soal soft skill. Maksudnya soft skill gimana? Ya, kecakapan perilaku, kayak sabar, ngendaliin diri, punya pandangan jangka panjang gitu, itu ternyata lebih penting daripada, katakanlah kita pinter banget, atau tahu teknis investasi. Perilaku ngalahin otak, gitu katanya. Nah, ini bagian yang menurut saya paling menarik banget. Contoh nyata yang Housel angkat itu kan kisah Ronald Read. Ah ya, Ronald Read. Beliau ini kan petugas kebersihan sama penjaga pom bensin, pekerjaan biasa banget. Tapi pas meninggal di usia 92, warisannya sekitar 8 juta dolar. Gimana ceritanya tuh? Kisah Read ini emang ilustrasi sempurna soal kekuatan perilaku tadi. Dia kan nggak punya latar belakang finansial canggih, nggak sekolah tinggi soal uang. Nggak sama sekali ya? Kuncinya simpel banget. Hidup hemat, terus nabung secara konsisten dari penghasilan yang kecil itu. Konsisten ya kuncinya? Terus uang tabungannya diinvestasiin ke saham-saham perusahaan gede yang stabil, yang biasa disebut saham blue chip. Tapi yang paling penting dia biarin investasinya itu tumbuh puluhan tahun. Puluhan tahun, lama banget. Iya, dia manfaatin kekuatan compounding, bunga berbunga. Jadi untungnya ikut ngasilin untung lagi. Ini butuh kesabaran yang, luar biasa. Gila sih, sabar puluhan tahun. Nah, Housel kan bandingin si Read ini sama Richard Fuscon. Oh iya, kontrasnya itu ya. Eksekutif keuangan, lulusan Harvard, karirnya cemerlang, tapi malah bangkrut. Padahal dia jelas ngerti banget soal finansial kan? Justru itu. Kontrasnya tajam banget. Yang satu, si Read, pengetahuannya minim, tapi perilakunya mijak, sabar, disiplin. Hemat. Yang satunya lagi, Fuscon, punya semua gelar, semua pengetahuan, tapi perilakunya, destruktif. Boros, serakah mungkin, nggak sabaran. Jadi bener ya, bukan soal seberapa pinter kita. Tepat. Ini negasin lagi. Dalam jangka panjang, gimana sikap kita ke uang itu jauh lebih penting daripada seberapa banyak kita tahu soal uang.
perilaku nomor satu. Terus ada contoh lain lagi yang juga bikin mikir, soal orang yang penghasilannya rendah tapi beli tiket lotre. Nah, ini juga sering jadi perdebatan kan? Iya, kan buat banyak orang yang melek finansial itu kayak buang-buang uang aja, nggak rasional. Tapi Housel ngelihatnya beda ya. Betul. Kalau dari kacamata kita yang mungkin finansialnya lebih nyaman, ya beli lotre itu irasional. Tapi coba deh kita lihat dari sudut pandang mereka. Gimana tuh? Buat orang yang ngerasa kejebak dalam kesulitan ekonomi, kayak nggak ada jalan keluar yang jelas, tiket lotre yang harganya cuma beberapa ribu, itu bukan sekedar judi. Bukan cuma untung-untungan ya? Bukan cuma itu kayak mereka beli secercah harapan. Beli mimpi buat hidup yang lebih baik, meskipun ya kita tahu kemungkinannya kecil banget. Beli harapan ya? Iya, buat mereka nilai harapan itu mungkin sepadan sama harganya. Jadi ini lebih ke soal memahami konteks, memahami perspektif yang beda, bukan ngejudge. Ini juga ngingetin kita ya bahwa banyak konsep keuangan yang kita anggap biasa aja sekarang ini, Iya, itu sebenarnya relatif baru banget kan? baru banget. Konsep kayak dana pensiun yang terstruktur, kayak program iuran pasti, mirip 401k di AS gitu, atau skema investasi pensiun individu, itu kan baru populer beberapa dekade terakhir aja. Oh iya benar juga. Utang konsumtif yang gampang banget lewat kartu kredit itu juga fenomena yang belum lama-lama amat. Artinya apa? Ya kita semua ini secara bareng-bareng sebenarnya masih dalam tahap belajar. Masih adaptasi sama sistem finansial modern ini. Housel nyaranin kita buat ngedeketin pemahaman soal uang, itu lebih lewat kacamata psikologi dan sejarah. Bukan cuma angka dan grafik ya? Bukan cuma itu. Karena keputusan finansial kita itu lebih banyak didorong sama emosi, rasa takut, harapan, bias-bias kognitif kita, dan tentu aja cerita unik dari pengalaman hidup kita masing-masing. Jadi kesimpulan utamanya apa nih dari bab tidak ada yang gila ini kalau dirangkum gitu? Intinya sih, ini pengingat yang kuat banget buat kita nahan diri, jangan gampang ngejudge keputusan finansial orang lain yang kelihatan aneh buat kita. Tahan diri ya. Iya, setiap orang itu bertindak berdasarkan pemahaman mereka soal dunia, yang dibentuk sama pengalaman unik yang kita nggak punya. Apa yang kelihatan gila buat kita, mungkin banget itu masuk akal buat mereka pas saat itu. Wah, ini bener-bener ngubah cara pandang sih. Jadi ngajak kita lebih empati ya. Banget. Lebih fokus buat ngertiin kenapa sih orang itu bertindak gitu, daripada langsung ngasih label benar atau salah, pintar atau bodoh. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ini pertanyaan reflektif buat Anda yang lagi dengerin. Coba deh pikirin sejenak gimana pengalaman-pengalaman unik dalam hidup Anda sendiri, baik yang gede maupun yang kecil. Gimana itu semua udah ngebentuk cara Anda mandang dan ngelola uang sampai hari ini. Menarik loh buat direnungin. Selamat datang kembali di sesi kita membahas lebih dalam. Hari ini kita masuk ke bab 2, buku The Psychology of Money, judulnya Keberuntungan dan Resiko. Betul. Ada satu kalimat kunci nih yang menarik banget. Tidak ada yang sebaik atau seburuk kelihatannya. Nah, kita mau coba bongkar nih apa sih maksudnya dan kenapa ini penting buat Anda pahami. Iya, betul sekali. Intinya sih keberuntungan sama resiko tuh ya kayak dua sisi mata uang aja, nggak bisa dipisah. Keduanya ini kan kenyataan bahwa hasil hidup kita tuh sering banget dipengaruhi faktor-faktor di luar kendali kita. Ya di luar usaha pribadi kita. Oke. Karena dunia ini ya kompleks banget gitu loh. Jadi maksudnya usaha kita aja nggak cukup ya? Sumber Anda bilang dunia ini terlalu rumit, jadi nggak mungkin 100% tindakan kita menentukan 100% hasil gitu. Lebih besar pengaruhnya. Wah. Jauh lebih besar daripada keputusan sadar yang Anda ambil. Agak ngeri ya dengernya. Tapi mungkin ada sisi positifnya juga. Bisa jadi. Contoh yang paling jelas itu kan kisahnya Bill Gates sama Ken Evans. Oh iya, pernah dengar. Keberuntungan Gates itu kan dia bisa sekolah di Lakeside. Salah satu dari sedikit banget sekolah di dunia yang punya komputer di tahun 1968. Gila, tahun 68 udah punya komputer ya? Iya, itu memberinya start yang dia sendiri akui krusial banget buat Microsoft. Dia bilang itu keberuntungan 1 dalam sejuta. Wow, 1 dalam sejuta. Nah, terus Ken Evans gimana? Nah, Ken Evans ini, teman sekelasnya, katanya sih sama cerdasnya, sama ambisiusnya. Tapi dia justru kena sisi lainnya, risiko 1 dalam sejuta, dia meninggal kecelakaan pas naik gunung, sebelum lulus malah. Ya ampun, tragis banget. Betul, ini kan nunjukin banget gimana kekuatan yang sama, keberuntungan dan risiko itu bisa bekerja ke arah yang benar-benar berlawanan. Iya.
Satu kejadian bisa bikin orang melesat, kejadian lain bisa menghentikan semuanya. Nah, itu dia. Makanya kita perlu agak hati-hati sama narasi yang bilang, pokoknya kerja keras, pasti berhasil. Tapi kan mengakui peran keberuntungan ini agak susah ya. Maksudnya kalau lihat orang lain sukses terus kita bilang, ah dia cuma beruntung, Ya, kayaknya gak sopan gitu ya. iya kayak meremehkan usahanya gitu. Tapi sebaliknya kalau kita sendiri yang sukses terus kita bilang ini karena beruntung, Rasanya kayak mengecilkan kerja keras kita sendiri ya. nah itu dia, aneh rasanya. Dan lucunya, kalau lihat kegagalan, kita cenderung kebalik. Gagalnya orang lain, wah itu pasti karena keputusan dia yang salah. Hahaha, iya juga ya. Gampang banget nyalahin. Tapi kalau kita sendiri yang gagal, nah itu baru deh, wah ini lagi apa saja, atau risikonya emang gitu. Susah banget bedainnya. Mana yang salah ambil keputusan, mana yang emang ya kena risiko aja. Bener juga. Kita sukanya cerita yang jelas ya, siapa pahlawannya, siapa penjahatnya. Makanya, majalah bisnis mungkin lebih sering nampilin investor yang, untung gede banget. Padahal mungkin dia cuma spekulasi untung-untungan aja. Dibanding yang strateginya bagus tapi lagi kurang beruntung gitu. Iya, cerita yang ekstrim kan lebih menarik. Oke, menarik. Terus apa pelajarannya nih buat kita? Nah, ini penting. Sumber Anda ngingetin, hati-hati kalau belajar cuma dari kasus-kasus ekstrim. Yang sukses banget atau yang gagal total. Kenapa gitu? Karena hasil mereka itu kemungkinan besar paling nggak relevan buat situasi lain. Bisa jadi itu karena faktor keberuntungan atau risiko yang, ya, ekstrim banget. Mereka itu anomali, bukan pola umum. Wah, bener juga ya. Batas antara berani sama nekat itu kan tipis banget. Betul. Dan seringnya baru ketahuan setelah kejadian. Contohnya kayak Vanderbilt atau Rockefeller itu ya, yang tindakan bisnisnya mungkin agak dipertanyakan, tapi karena berhasil, dianggap jenius. Nah, persis. Coba kalau mereka gagal, ceritanya pasti beda. Oke, jadi apa nih artinya buat kita, buat Anda para pendengar? Pertama, lebih hati-hati deh milih siapa yang Anda kagumi atau jadikan panutan. Maksudnya? Sadari aja kalau nggak semua sukses itu murni kerja keras. Dan sebaliknya, nggak semua kemiskinan itu karena malas. Ada faktor keberuntungan dan risiko di sana. Fokus ke polanya ya, bukan hasil akhirnya yang mungkin aneh. Betul. Fokus ke pola umum, strategi yang bisa ditiru, bukan anomali. Oke, itu yang pertama. Terus? Kedua, ingat prinsip awal tadi. Tidak ada yang sebaik atau seburuk kelihatannya. Oke. Jadi, pas Anda lagi sukses banget nih, jangan lupa kalau Anda nggak kebal. Kalau keberuntungan bisa bantu Anda naik, Resiko juga bisa bikin jatuh ya? nah, resiko itu kembarannya. Selalu ada. Jadi, ya tetap rendah hati, tetap waspada, jangan lengah. Oke. Terus kalau lagi gagal gimana? Biar nggak terlalu menyalahkan diri sendiri. Nah, pas lagi gagal, jangan langsung mikir, wah, keputusan gua salah semua nih. Belum tentu. Bisa jadi cuma lagi kena apes saja gitu. Bisa jadi itu cuma sisi resiko dari permainan ini yang lagi muncul. Kegagalan itu bukan akhir segalanya kok, selama Anda bisa bertahan. Bertahan gimana maksudnya? Kuncinya itu, bangun ketahanan finansial, semacam margin of safety gitu. Jadi kalau ada satu kesalahan atau satu nasib buruk, itu nggak langsung bikin Anda hancur lebur. Oh, jadi punya bantalan gitu ya, biar kalau jatuh nggak sakit-sakit amat. Iya, biar Anda bisa terus bermain, terus mencoba sampai nanti. Ya, kesempatannya datang lagi. Sampai keberuntungan mungkin berpihak. Oke, jadi kesimpulannya nih dari pembahasan kita. Keberuntungan dan resiko itu ya bagian dari paket kehidupan finansial ya, nggak bisa dihindari. Betul. Mengakui ini bukan berarti pasrah, tapi malah bikin kita lebih bijak mungkin ya, lebih rendah hati pas sukses, lebih kuat pas gagal. Dan mungkin lebih bisa memaafkan diri sendiri juga saat gagal. Nggak melulu salah kita kok. Setuju. Nah, sebagai penutup nih, ada pertanyaan menarik dari Anda ya. Ya, ini buat Anda renungkan di rumah, mengingat peran keberuntungan dan risiko yang nggak bisa kita hindari ini, gimana caranya Anda bisa mungkin melihat lagi keputusan finansial Anda di masa lalu dengan kacamata yang berbeda. Dan gimana Anda bisa merencanakan masa depan dengan fokus yang lebih seimbang. Seimbang antara kualitas proses Anda bikin keputusan dengan hasil akhirnya yang ya mungkin aja di luar kendali Anda. Pertanyaan yang dalam ya, sesuatu untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih banyak atas diskusinya hari ini.
Sama-sama. Pernah nggak sih Anda kepikiran gitu kenapa ya? Orang yang udah punya segalanya, maksudnya kaya banget, statusnya tinggi, kok masih aja gitu ngambil resiko gila, resiko yang bisa hancurin hidup mereka sendiri. Ini kayaknya bukan cuma soal serakah biasa deh, ada yang lebih dalam kayaknya. Nah, hari ini nih, kita mau coba bedah satu konsep yang menarik banget dari buku The Psychology of Money. Tepatnya di bab tidak pernah cukup. Buku ini ngasih lihat bahayanya kalau kita nggak bisa ngenalin kapan cukup itu sebenarnya udah ada di tangan kita. Cukup ini bisa bahaya banget. Bahkan buat orang yang kelihatannya udah di puncak kesuksesan gitu ya. Jadi fokus kita hari ini yaitu gimana caranya biar kita paham kalau ngenalin batas cukup itu sebenarnya skill penting banget buat ngelindungin hal-hal yang paling berharga dalam hidup kita. Dan itu seringkali bukan cuma soal duit loh. Mari kita coba gali bareng deh. Oke, langsung aja ya kita lihat contoh nyata yang dibahas di buku ini. Ada cerita tentang Rajat Gupta. Ingat nggak? Dia kan eksekutif top banget di McKinsey. Wah, sangat dihormati deh pokoknya. Kekayaannya katanya ya sekitar 100 juta dolar. Udah nyaman banget kan harusnya. Tapi ternyata ambisinya lebih gede lagi. Pengen jadi miliarder. Nah, keinginan jadi miliarder ini nih yang akhirnya bikin dia nekat, terlibat insider trading. Dia bocorin info rahasia soal investasi Warren Buffett di Goldman Sachs. Gila kan? Gila sih, keputusan fatal banget buat orang yang udah punya 100 juta dolar gitu loh. Dan akibatnya, ya ampun, tragis banget. Bukan cuma masuk penjara bareng temennya si Raj Rajaratnam itu, tapi reputasi yang dia bangun puluhan tahun hancur lebur seketika. Ironis banget kan? Udah punya duit banyak, punya kebebasan, punya kehormatan. Malah dipertaruhin semua demi sesuatu yang kalau dipikir-pikir lagi ya, sebenarnya nggak dia butuh amat gitu. Bener banget. Terus ada contoh lain lagi nih, yang skalanya mungkin lebih masif ya. Bernie Madoff. Sebelum ketahuan skema Ponzi raksasanya yang bikin heboh dunia kan, si Madoff ini sebenarnya udah punya bisnis yang sah loh. Bisnis market making dia itu sukses luar biasa. Iya, bisnis legalnya aja, yang intinya kan dia jadi perantara jual beli saham gitu ya, itu udah ngasilin puluhan juta dolar per tahun. Itu yang legal loh. Tapi ya itu, masih belum cukup juga buat dia. Wow. Jadi dua kasus ini, Gupta sama Madoff, ini contoh kuat banget. Mereka ini orang-orang yang udah punya hampir semua simbol kesuksesan lah ya. Kekayaan, gengsi, kekuasaan, kebebasan. Tapi kok ya dibuang gitu aja demi ngejar lebih? Nah, ini langsung nunjuk ke inti pelajaran dari buku ini. Nggak ada alasan logis buat mempertaruhkan apa yang udah kamu punya dan kamu butuhin demi ngejar apa yang nggak kamu punya dan nggak kamu butuhin. Kedengarannya simple banget ya, tapi ternyata susah banget dipraktekin. Nah, ini dia yang menarik. Kenapa sih kok susah banget ngerasa cukup tuh? Apa ya yang bikin orang terus ngejar padahal ya secara objektif udah punya banyak. Oke, jadi salah satu biang kroknya itu, kata penulisnya, namanya tiang gawang yang terus bergerak. Pernah dengar? Maksudnya gini, target kita, ekspektasi kita, itu geser terus ke atas seiring kita mencapai sesuatu. Oh, jadi kayak nggak ada puasnya gitu ya? Betul. Pendapatan naik, ekspektasi gaya hidup pengen naik juga. Status naik dikit, pengennya status yang lebih tinggi lagi. Gitu terus. Akibatnya apa? Ya kepuasan jadi susah diraih. Karena ambisi kita tumbuhnya lebih cepat dari rasa syukur kita. Ingat aja rumus simpel ini. Kebahagiaan itu kan bisa dibilang sama dengan hasil dikurangi ekspektasi. Nah, kalau ekspektasinya naik terus, ya kebahagiaannya jadi susah dikejar, ya kan? Oke, masuk akal sih. Terus dorongan buat geser tiang gawang, itu murni dari diri sendiri, apa ada pemicu dari luar juga? Nah, ini penting. Seringkali pemicu terbesarnya justru dari luar. Perbandingan sosial. Ya, kita kan emang cenderung lihat ke orang lain ya. Apalagi ngelihat yang kayaknya di atas kita. Selalu aja ada yang rumahnya lebih gede, mobilnya lebih keren, jabatannya lebih mentereng. Aduh, iya juga ya. Ini tuh kayak kita ikutan lomba lari tapi garis finishnya nggak kelihatan gitu loh. Kata penulisnya, ini pertempuran yang nggak akan pernah bisa dimenangkan. Jadi satu-satunya cara buat menang di permainan banding-bandingan ini, ya sadar diri aja, pilih buat nggak ikutan main. Terima aja kalau apa yang kita punya sekarang tuh mungkin udah cukup. Udah pas buat kita. Nggak peduli orang lain punya lebih banyak. Tapi
Cukup di sini maksudnya bukan berarti kita jadi pasif kan? Jadi males gitu, berhenti berkembang, atau nolak kalau ada peluang bagus? Oh, bukan. Bukan itu intinya, sama sekali bukan. Memahami cukup itu lebih ke arah kita ngembangin kesadaran diri. Self-awareness gitu. Sadar kalau ngejar lebih terus-terusan, tanpa rem, apalagi kalau cuma didorong ego atau banding-bandingin diri, itu ujung-ujungnya seringkali penyesalan. Penyesalannya. Iya. Di buku ini ada analogi bagus. Kayak orang makan terus sampai sakit perut, cuma biar tahu batas kenyangnya di mana. Sayangnya banyak orang baru berhenti ngejar lebih pas mereka udah rusak, udah bangkrut, reputasi hancur, atau terpaksa berhenti karena masalah hukum atau kesehatan. Kan sayang banget. Iya juga ya. Penulis buku ini juga ngingetin kita nih, ada aset-aset dalam hidup yang nilainya tuh nggak terhingga. Yang sayang banget kalau dipertaruhkan cuma demi lebih materi. Kayak reputasi kita, ya kan? Terus kebebasan kita, kemandirian, hubungan baik sama keluarga, sama teman-teman. Dicintai dan mencintai orang yang kita sayang, itu semua kan nggak ada harganya. Bener banget, itu semua nggak bisa dibeli pakai uang ya. Tepat sekali. Dan kesimpulan kuncinya dari semua ini adalah cara terbaik buat ngelindungin aset-aset tak ternilai itu ya dengan tahu kapan harus berhenti. Berhenti ngambil risiko yang nggak perlu. Risiko yang bisa ngancurin semua itu. Nah, kuncinya balik lagi. Kemampuan ngenalin kapan kita udah benar-benar punya cukup. Oke, jadi bisa dibilang ngenalin rasa cukup ini bukan cuma soal strategi finansial ya berarti, tapi lebih kayak kebijaksanaan hidup gitu ya. Tentang paham prioritas kita yang sebenarnya apa, dan nggak ngegadain itu buat sesuatu yang sebenarnya ya semu atau nggak penting-penting amat. Persis, buku ini emang ngajak kita mikir ulang sih soal definisi sukses dan kepuasan itu apa. Nah, sebagai bahan renungan nih, buat Anda yang dengerin, buat dibawa pulang, coba dipikirin. Di luar urusan duit nih ya, ada nggak area lain dalam hidup Anda di mana Anda ngerasa kok susah yang ngenalin batas cukup ini? Mungkin dalam kerjaan, ambisi pribadi, atau mungkin dalam nyari pengakuan dari orang lain. Dan coba renungkan juga, apa dampaknya ke kebahagiaan dan ketenangan Anda secara keseluruhan? Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget tuh. Semoga ini bisa jadi pemantik pemikiran ya buat Anda semua di rumah. Sampai jumpa lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita gali bab keempat dari The Psychology of Money. Judulnya menarik nih, Confounding Compounding. Ya, soal penggandaan yang membingungkan ya. Betul, fokus kita kan gimana hal-hal kecil yang tampak sepele bisa tumbuh jadi luar biasa besar lewat kekuatan compounding ini. Sesuatu yang seringkali sulit kita bayangkan secara intuitif. Banget. Nah, bab ini ngasih lihat kenapa sabar dan waktu itu seringkali lebih ampuh daripada usaha cari untung gede tapi cepat gitu. Kita lihat aja data dan ceritanya. Oke, mari kita mulai. Gimana sih caranya yang kecil bisa jadi gede banget gitu? Penulisnya kan pakai analogi zaman es tuh. Ah ya, analogi itu bagus banget. Dibilang zaman es itu mulainya dari perubahan kecil aja. Musim panas yang sedikit lebih dingin. Cukup buat salju nggak sepenuhnya mencair. Betul. Terus numpuk dikit-dikit ya, selama ratusan ribuan tahun. Nah, itu dia. Akhirnya jadi lapisan es raksasa. Analogi ini pas banget buat gambarin compounding. Bukan satu kejadian heboh, tapi akumulasi efek kecil yang konsisten. Tapi dalam jangka waktu yang panjang banget. Itu intinya ya. Tepat, itu inti penggandaan. Akumulasi yang terus-menerus. Oke, ini langsung nyambung ke contoh paling terkenalnya, Warren Buffett. Di bab ini disebutin fakta gila sih. Yang mana tuh? Soal umurnya ya? Iya, 81,5 miliar dolar dari total 84,5 miliar dolar kekayaannya itu datang setelah ulang tahun ke-65. Gila ya. Jadi sebagian besar kekayaannya itu didapat pas udah usia senja gitu. Artinya apa nih? Bukan cuma karena dia investor hebat aja dong. Nah, itu dia poinnya. Penulisnya nekenin, iya, Buffett investor hebat. Tapi rahasianya itu waktu. Dia hebat selama 75 tahun lebih. Wow. Coba bayangin. Kalau dia mulai umur 30-an, terus pensiun umur 60-an, kayak orang biasa, kekayaannya mungkin cuma sekitar 11,9 juta dolar. Jauh banget ya. 99,9% lebih rendah. Iya. Jadi bukan cuma skill investasinya, tapi durasi dia pakai skill itu, waktu jadi pengganda utamanya. Ini makin jelas pas dibandingin sama Jim Simons.
dari Renaissance Technologies. Oh ya, ada perbandingan itu juga ya? Bab ini bilang compounding rate tahunan Simons itu jauh lebih tinggi, 66% dibanding Buffett yang cuma 22%. Secara persentase return, Simons menang telak ya. Tapi kok kekayaannya pas buku ditulis hanya 21 miliar dolar, jauh di bawah Buffett. Gimana tuh? Nah, ini dia penjelasannya menurut buku ini. Simons itu baru nemu strategi terbaiknya di usia 50 tahun. Oke. Jadi mulainya lebih telat ya? Betul, dia punya waktu buat compounding kurang dari separuhnya Buffett. Ini nunjukin betapa pentingnya durasi. Jadi return tinggi itu bagus, Tapi waktu yang panjang dengan return yang cukup baik aja, itu bisa lebih dahsyat hasilnya. Konsistensi dalam jangka waktu super panjang. Oke, paham. Tapi kenapa sih konsep compounding ini susah banget kita pahami secara alami gitu? Nah, penulisnya juga bahas ini. Katanya otak kita itu mikirnya cenderung lurus aja, linear. Maksudnya? Ya, kita gampang ngerti kalau 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8. Tapi kalau 8, kali 8, kali 8, kali 8, yang tumbuhnya eksponensial gitu. Itu lebih abstrak ya. Susah dibayangin efeknya di jangka panjang. Ya, kita sering meremehkan seberapa cepat pertumbuhannya. Kayak kapasitas hard drive komputer dulu. Siapa sangka bisa segede sekarang kan? Prediksi paling optimis aja kalah. Benar juga. Lalu implikasinya buat kita, buat Anda yang dengerin, apa nih pelajaran praktisnya? Implikasinya penting banget sih. Karena susah dipahami, kita sering abai sama kekuatan penggandaan ini. Malah tergoda cari untung cepat, return paling tinggi sesaat. Padahal itu sering nggak bertahan lama ya. Tepat. Menurut bab ini, kunci investasi yang baik itu bukan melulu ngejar return setinggi langit. Karena itu susah diulang terus-menerus. Jadi kuncinya apa dong? Kuncinya adalah nemuin return yang cukup baik, yang oke lah, tapi bisa Anda pertahankan secara konsisten. Untuk jangka waktu? Untuk jangka waktu paling lama yang memungkinkan. Disitulah keajaiban compounding benar-benar keluar potensinya. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih dari pembahasan bab ini, intinya adalah kekuatan waktu yang luar biasa dalam proses compounding gitu ya. Persis. Hasil yang mungkin awalnya biasa aja, kalau dikasih waktu yang cukup panjang bisa jadi, spektakuler. Seberapa hebat kita dalam satu momen singkat. Betul banget. Dan ini nggak cuma soal uang loh. Coba pikirin soal keahlian deh. Atau hubungan. Atau pengetahuan. Maksudnya gimana tuh? Ya kemajuan kecil-kecil aja, tapi konsisten. Belajar dikit tiap hari, latihan dikit tiap hari. Kalau dilakukan bertahun-tahun, hasilnya bisa jauh melebihi bayangan awal kita ya. Nah, itu dia. Ini soal kesabaran, soal daya tahan, konsistensi jangka panjang. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan reflektif yang menarik banyak dari bab ini. Buat Anda renungkan. Apa tuh? Daripada kita terus-terusan nyari lompatan besar atau keuntungan gede berikutnya, mungkin pertanyaan yang lebih berguna adalah ini. Strategi bagus apa, entah itu dalam investasi, karir, atau belajar, yang bisa Anda jalankan dan pertahankan secara konsisten untuk waktu yang paling lama? Pertanyaan bagus tuh. Fokus ke durasi dan konsistensi ya. Iya. Jawabannya mungkin jauh lebih berharga dari yang kita kira selama ini. Selamat datang kembali. Kita langsung aja nih ya, bahas materi Anda hari ini, bab 5 dari The Psychology of Money. Judulnya, Menjadi Kaya versus Tetap Kaya. Menarik banget premisnya. Ternyata, skill buat cari uang sama skill buat ngejaganya itu, beda banget ya. Kayak dua hal yang sama sekali lain. Nah, kita mau coba bedah nih. Kenapa sih mempertahankan kekayaan itu seringkali malah lebih susah dan lebih krusial juga buat sukses jangka panjang Anda menurut bab ini. Dan gimana ini agak mengejutkan ya, konsisten buat nggak bikin kesalahan fatal itu bisa jadi lebih penting daripada katakanlah bikin keputusan investasi brilian sesekali. Yuk kita gali lebih dalam. Buku ini langsung nunjukin perbedaan psikologisnya ya, sangat mendasar. Kalau mau cari kekayaan, itu seringnya butuh optimisme tinggi, berani ambil risiko gede gitu kan. Tapi buat tetap kaya, nah itu justru kebalikannya loh. Malah butuh rendah hati, terus ada rasa takut gitu kalau apa yang didapat bisa hilang cepat. Hemat juga, dan sadar banget soal peran untung-untungan atau resiko.
Iya, yang menarik di sini penekanannya itu di mentalitas bertahan hidup, benar-benar survival mentality. Bab ini bilang kalau sukses finansial itu diringkas jadi satu kata, ya kata itu bertahan, gitu. Jadi ini bukan soal ngejar untung paling gede terus-terusan, tapi lebih ke gimana caranya kita nggak hancur di tengah jalan. Itu intinya. Jadi bukan cuma strategi investasi ya, tapi lebih ke mindset jangka panjang gitu. Tepat. Fokusnya bukan maksimalkan return tiap saat, tapi mastiin Anda nggak kelempar dari permainan. Kesuksesan finansial yang sejati, kata buku ini ya, itu soal daya tahan. Bisa bertahan ngelewatin badai yang nggak terduga. Wah, contohnya di sini gamblang banget sih. Ada Jesse Livermore, itu trader legendaris ya. Konon dia bisa dapat setara miliaran dolar hari ini cuma dalam sehari pas crash 1929. Gila banget. Iya, benar-benar gila. Tapi habis itu malah kehilangan semuanya. Karena dia terus ambil resiko yang lebih gede lagi. Lebih gede lagi. Tragis ya akhirnya. Tragis banget. Dan bukan cuma dia. Ada juga Abraham Jermansky, developer properti kaya raya. Sama juga nasibnya. Hancur lebur gara-gara crash yang sama. Jadi mereka ini brilian banget ya buat ngasilin duitnya, tapi gagal total buat mempertahankannya. Nah, itu dia. Dan kisah tragis kayak Livermore dan Jermansky ini langsung nunjukin betapa pentingnya satu hal yang sering kita dengar tapi mungkin kurang dihayati. Compounding, bunga majemuk. Keajaiban compounding ini kan di mana untung kita mulai menghasilkan untung lagi, itu butuh waktu. Waktu yang nggak keganggu. Seringnya puluhan tahun malah. Nah, Anda nggak bisa ganggu proses ini kalau Anda bangkrut di tengah jalan kan? Jadi, kemampuan bertahan itu ya syarat mutlak biar compounding bisa kerja maksimal buat Anda. Kayak contoh Warren Buffett yang diangkat juga ya. Sumber ini bilang, hebatnya dia bukan cuma karena jago investasi, tapi karena dia selalu ada di permainan. Selalu bertahan. Betul. Dia nggak pernah biarin dirinya kelilit utang gede, terus nggak panik jual waktu pasar jatuh, dan jaga reputasi banget. Beda banget sama rekannya, si Rick Guerin itu ya, yang katanya sama pinternya. Iya, Rick Guerin ini disebut sama pinternya tapi terlalu buru-buru. Dia pakai utang margin, gede lagi. Nah, pas pasar anjlok parah di tahun 70-an, ya dia terpaksa jual sahamnya. Termasuk saham Berkshire Hathaway dia, dijual ke Buffett. Harganya murah banget lagi buat nutup utang. Wah. Dia nggak bisa bertahan. Sementara Buffett, ya dengan sabarnya, itu bisa lewatin badai yang sama, malah bisa memanfaatin situasi. Kemampuan bertahan inilah yang bikin hasil akhir mereka beda jauh banget. Oke. Lalu, gimana nih caranya biar kita bisa terapin pola pikir bertahan ini di kehidupan sehari-hari gitu? Sumber ini kasih 3 langkah konkret ya? Benar, ada 3. Pertama, fokus bangun kondisi finansial yang nggak gampang hancur. Itu dulu. Bahkan kalau artinya kita nggak selalu kejar imbal hasil paling tinggi, misalnya punya cukup cash atau aset liquid, mungkin kelihatannya konservatif ya. Iya, kayaknya aman banget gitu ya. Betul, tapi itu ngasih kita pilihan dan ketahanan waktu ada peluang bagus atau pas krisis datang. Kita jadi bisa tetap main. Gitu. Terus yang kedua, selalu siapin rencana cadangan. Anggap aja rencana awal kita pasti nggak bakal jalan mulus 100%. Ini konsep margin of safety. Intinya, jangan mepet-mepet lah secara finansial. Jangan pas-pasan ya. Iya, sisain ruang gerak. Entah dana darurat yang lebih gede atau utangnya dikit banget. Jadi ada bantalan kalau ada guncangan tak terduga. Ini soal bangun ketahanan buat berbagai skenario masa depan. Nah, yang ketiga ini istilahnya unik nih. Kepribadian barbell. Gimana tuh maksudnya? Coba bayangin barbel buat angkat beban deh. Kan ada 2 ujung pemberat sama gagang di tengah ya. Nah, di satu ujung Anda itu super konservatif, super aman. Misalnya, simpen banyak cash atau aset yang aman banget lainnya. Terus di ujung satunya lagi, Anda ambil sedikit risiko aja, tapi yang terukur, yang potensi untungnya bisa gede banget. Oh, jadi yang dihindari itu yang di tengah-tengah ya? Risiko-risiko yang nanggung, yang hasilnya nggak jelas, atau kalau gagal, dampaknya lumayan gede. Jadi Anda tetap optimis soal potensi hasil gede dari sedikit risiko yang diambil, tapi di saat yang sama Anda juga paranoid dan protektif banget sama sebagian besar aset Anda. Kewaspadaan jangka pendek ini bikin Anda bisa bertahan cukup lama buat nikmatin hasil optimisme jangka panjang itu. Oke, jadi jelas ya intinya buat Anda semua, kemampuan buat bertahan hidup secara finansial, hindarin pukulan telak yang bisa bikin Anda keluar dari permainan,
Itu fondasi sebenarnya buat bangun kekayaan jangka panjang. Ini benar-benar maraton, bukan lari sprint. Iya banget, dan ini membawa kita ke satu pemikiran terakhir nih buat Anda renungkan. Bab ini kan sangat menekankan pentingnya rendah hati dan waspada, bahkan sampai dibilang paranoia dikit buat jaga apa yang udah Anda punya. Pertanyaannya gini, gimana caranya Anda secara pribadi bisa nyimbangin antara optimisme dan berani ambil risiko yang seringkali dibutuhin buat mulai dan bangun sesuatu dengan kehati-hatian, strategi bertahan, dan margin of safety yang tadi kita bahas, yang penting banget biar Anda bisa tetap bertahan di perjalanan finansial Anda dalam jangka waktu yang sangat-sangat panjang. Nah, nemuin keseimbangan unik Anda sendiri di antara dua kutub ini, mungkin itu kunci utamanya ya. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih dalam lagi.